Baik, kita mulai saja ya, sharing lah ini ya, apa yang eh, saya ketahui ini terkait virus corona ya, COVID-19 pada ibu hamil, bersalin dan nifas ya. Jadi ini menjadi suatu hal yang selalu kita bicarakan ya, paling enggak 1,5 tahun ini seperti apa, dan semoga menjadi bekal nanti ketika turun di lahan praktek ya. Oke, jadi apa yang akan saya bicarakan ini bersumber dari ini ya. Jadi Anda boleh cek juga nih ya. Yang kiri ini adalah pedoman pelayanan antenatal, persalinan, nifas dan bayi baru lahir. Ini revisi kedua yang mengeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, dan saya kira ini bisa dicek di websitenya langsung ya, dicoba dicari di searching itu langsung bisa. Terus kemudian yang kedua sebelah kanan ini adalah rekomendasi penanganan virus corona pada maternal, hamil, bersalin dan nifas ya, dikeluarkan 2020 oleh Pokja Infeksi Saluran Reproduksi POGI, yaitu Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia tahun 2020. Jadi Anda bisa cek langsung juga ya, di download ada juga ya secara langsung dicari juga nggak masalah. Oke, nah, kita ketahui bersama di akhir Desember 2019 ya, virus COVID-19 ini mulai diketahui ya. Saya kira mungkin adanya mungkin sebelum itu, tapi dilaporkan pertama kali di akhir Desember 2019, dan ini sudah memasuki tahun, ini sebentar lagi Desember lagi ya, sudah mau di tahun kedua ya. Dan WHO 11 Maret ini menyatakan pandemi. Sementara itu di Indonesia itu dinyatakan sekitar tanggal awal Maret ya, saya lupa tanggalnya, mungkin sekitar tanggal 2 ya, 2 Maret 2020 ya, kasus pertama di Indonesia diumumkan, dan kemudian menyebar ya ke seluruh, nggak cuma seluruh Indonesia tapi ke seluruh dunia, makanya disebut sebagai pandemi ya. Nah, ini data yang saya ambil per tanggal 29 September, saya kira sekarang lebih update lagi ya. Jadi waktu itu juga saya ada data sehingga saya crop pada tanggal 29 September. Anda boleh cek ya. Kita cek langsung tuh, di situ ada alamatnya ya. Instagramnya bisa dicek di kawalcovid19.id ya. Saya kira itu menjadi salah satu rujukan ya untuk cek harian ya, kasus harian. Dan kalau kita lihat di sebelah kanan ini, alhamdulillah kita sudah melewati gelombang kedua ya. Jadi gelombang yang kedua kemarin cukup sangat memprihatinkan ya kondisinya. Di pertengahan Juli puncaknya ya, kita lihat ya, di biru ini adalah puncaknya di kasus ya, konfirmasi ini sampai berkali lipat dibandingkan gelombang pertama. Dan yang merah ini adalah angka kematian ya harian. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah betul-betul turun ya, turun drastis. Ya, kalau Anda cek juga tuh yang khususnya di Jogja, Anda bisa cross check di data di Instagramnya Humas Jogja begitu ya, untuk mengetahui hariannya seperti apa. Nah, saya selalu ikuti itu setiap hari, jadi saya cross check tiap harinya seperti apa, apakah tetap ada yang positif. Yang ternyata memang tetap ada yang positif ya, walaupun memang angkanya sudah jauh berkurang. Ya, artinya apa? Artinya kalau misalnya kita tetap abai dalam hal protokol kesehatan, nah yang sedikit ini pun akhirnya bisa jadi gelombang yang berikutnya begitu. Jadi saya pikir ini menjadi suatu hal yang sangat penting ya, karena suatu virus yang baru, dan saya kira kita sebagai tenaga kesehatan mempunyai andil yang cukup besar ya untuk edukasi khususnya kepada masyarakat, dan kita juga harus bisa memberikan contoh sebagai role model yang baik kepada masyarakat bagaimana kita menegakkan protokol kesehatan yang baik ya. Saya kira itu ya. Anda bisa cross check sendiri nanti di Instagramnya. Oke. Nah, kita review sedikit terkait dengan theoretical background-nya ya. Secara transmisi, inkubasi COVID ini rata-rata 5-6 hari ya. Jadi inkubasi 5-6 hari dengan range antara 1-14 hari. Namun dapat mencapai sampai mencapai 14 hari. Makanya ketika ada isolasi mandiri itu yang diambil adalah 10 hari plus 3 hari bebas gejala ya. Memang sampai 14 hari, bisa sampai 14 hari. Itu sebagai dasarnya karena masa inkubasinya yang range-nya sekian ya, 1-14.
Nah, risiko penularan tertinggi ini diperoleh dari hari-hari pertama penyakit ya disebabkan oleh konsentrasi virus pada sekret yang tinggi. Orang yang terinfeksi ini dapat langsung menularkan sampai 48 jam sebelum onset gejala ya, presimptomatik, dan sampai dengan 14 hari setelah onset gejala. Jadi penyebarannya cepat sekali ya. Yang memang pada saat Juli itu kita tahu bersama sistem kesehatan kita ya kita bilang kolaps ya, di rumah sakit besar yang pusat rujukan itu yang kita tahu pasiennya sangat membludak sekali, bahkan ada tenda darurat ya dipasang dan itu pun penuh pasiennya. Nah, itu karena apa ya? Karena ini terlalu cepat sekali nih penularannya. Dan pada saat itu juga hoax juga banyak banget begitu ya. Jadi banyak masyarakat yang memang tidak percaya dengan informasi yang ada ya, lebih percaya hoaxnya begitu. Ya semoga kita menjadi bagian yang anti hoax itu ya. Jadi kita meluruskan ya. Tugas kita adalah meluruskan hoax itu di mata masyarakat ya. Walaupun itu susah banget ya kita meluruskan hoax itu di masyarakat dan bahkan kita sendiri yang kadang diserang begitu ya. Kita sendiri yang ya itu memang resiko ya. Karena memang ya mohon maaf ya kadang tingkat pendidikan masyarakat kita memang ya kita yang di nakes ini tentu lebih tahu tentang hal medis ya. Kalau beliau kan memang orang awam ya, jadi memang agak susah untuk di counter kadang itu diberikan penjelasan. Apalagi nih sesuatu hal yang baru. Oke, kita lanjutkan ya. Tentang droplet ini merupakan partikel berisi air dengan diameter lebih dari 5 sampai 10 mikrometer. Jadi kecil banget ya droplet. Nah, penularan ini secara droplet terjadi ketika seseorang berada pada jarak yang dekat ya, dalam jarak 1 meter. Maka kenapa kok akhirnya kita juga harus diminta untuk physical distancing ya, paling enggak jaraknya 1 meter ya, karena ini menghindari droplet ini ya. Dengan seseorang yang memiliki gejala pernafasan ya, misalnya batuk atau bersin ya, mayoriti 1 meter. Sehingga droplet ini berisiko mengenai mukosa, mulut dan hidung atau bahkan konjungtiva. Ya. Nah, konjungtiva pun bisa. Ya, maka sebenarnya kalau memang mau prokes ketat ya, kita pakainya harus ada nggak cuma masker pun juga harus double juga ya. Tapi juga harus ada penutup mata ya, karena memang droplet ini bisa masuk ke mata ya, bisa masuk ke konjungtiva dan itu bisa menjadi port di entry dari penularan virus SARS-CoV-2 ini ya. Penularan juga dapat terjadi melalui benda dan permukaan yang terkontaminasi droplet di sekitar orang yang terinfeksi ya, dengan jalan apa? Dipegang ya. Yang sumber penularan yang paling utama katakanlah itu adalah apa? Benda yang banyak dipegang orang lain adalah ini ya, gagang pintu ya. Hati-hati dengan itu ya. Makanya disarankan kalau memang bisa yang jangan dipegang gagang pintunya ya. Tapi misalnya menggunakan siku begitu ya, atau didorong saja begitu ya. Jadi jangan dipegang karena untuk menghindari resiko itu. Ya, kalau dari dulu memang pembiasaan untuk cuci tangan itu sangat susah sekali ya. Jadi saya kira dengan kondisi pandemi seperti ini mau nggak mau suka nggak suka tetap harus cuci tangan ya dengan baik ya. Cuci tangan 6 langkah oleh WHO ya, itu harus dipraktikkan dengan benar ya. Saya kira sekarang mau nggak maunya terpaksa ya, mau nggak mau suka nggak suka semuanya sudah mempraktekkan. Nah, dalam konteks COVID, transmisi melalui udara dapat dimungkinkan. Nah, ini bisa juga terjadi ya, transmisi melalui udara. Dalam keadaan khusus, di mana prosedur atau perawatan suportif yang menghasilkan aerosol seperti intubasi, endotracheal, bronkoskopi, suction terbuka, pemberian pengobatan nebulasi, ventilasi manual sebelum intubasi, mengubah pasien ke posisi tengkurap, memutus koneksi ventilator, ventilasi tekanan positif, tracheostomi dan resusitasi kardiopulmoner. Jadi hati-hati nih ya. Untuk yang nanti mungkin prakteknya sampai ke rumah sakit, ini hal-hal ini harus diperhatikan. Jadi bisa terjadi transmisi melalui udara. Ada tindakan-tindakan tersebut. Nah, untuk pathogenesisnya secara attachment ya, SARS-CoV-2 ini mempunyai S protein yang berkaitan dengan S2 reseptor yang terdapat di saluran nafas bagian bawah ya. Jadi memang masuk melalui reseptor S2 reseptor ini ya. Lalu dia mengadakan penetrasi, biosintesis, maturasi dan
merilis virus yang baru. Dia bereplikasi ya, berkembang biak. Dan memang dia berkembang biaknya ya hanya bisa kalau ada inang, dan inang yang paling gampang sekarang ya manusia begitu ya. Nah, otomatis perkembangan SARS-CoV-2 ini karena ada inang yang masih hidup begitu ya. Terus kemudian inang ini berpindah dari satu tempat ke tempat lain, itulah yang akhirnya membawa virus ini menuju seluruh dunia ya. Karena inangnya banyak akhirnya. Oke, ini ya. Untuk selanjutnya ya, proses awal melibatkan respon imun ya. Salah satunya adalah innate immunity atau imunitas didapat ya, terutama yang berasal dari saluran nafas paling luar, yaitu epitelial yang akan merangsang pengeluaran makrofag dan dendritic cell. Ya, kemudian muncul T cell response yang akan mengaktifkan CD4 T cell ya. Dan ini akan menginduce untuk aktivasi sel beta, kemudian virus spesifik antibody cells CD8 ya, kemudian bisa membunuh virus. Nah, ini kalau berhasil, karena memang kita tahu ya, ada yang terinfeksi tapi tidak ada gejala. Ini artinya dia bisa membunuh virus nih sebenarnya. Tapi apabila tidak berhasil, maka akan menyebabkan pengeluaran sitokin. Makanya kita sering ya ada badai sitokin. Nah, ini ya patogenesisnya ya. Pro-inflammatory diantaranya adalah IL-6, IL-10, GCSF, ya, semokin, TNF-alfa yang dapat menyebabkan kerusakan berat pada paru, kenaikan D-dimer, penurunan fibrinogen, trombosis, emboli paru, dan kegagalan multiorgan. Nah, ini kenapa alasannya kita memberikan terapi-terapi untuk inflamatori ya. Termasuk di situ ada kenaikan D-dimer, itu adalah kayak penurunan fibrinogen, berarti kan ada gangguan koagulasi darah nih ya. Makanya kita berikan obat-obatannya, salah satunya adalah untuk pengencer darah ya di situ ya. Di sini ada heparin dan sebagainya. Nanti kita bahas ya di belakang ya. Oke, pada kondisi yang berat ini akan menyebabkan cytokine storm. Nah, ini dia nih, badai sitokin. Hubungannya dengan fisiologi kehamilan sebagai berikut ya. Nah, pada kehamilan di trimester awal ya, ibu hamil dalam kondisi proinflamasi banyak ditemukan sitokin tipe 1. Nah, pada saat awal-awal trimester awal tuh seperti ini yang terjadi. Nah, masuk setelah di trimester 2 kondisi akan cenderung anti-inflammatory environment. Jadi sitokin tipe 2 nih yang majority ya. Nah, pada akhir kehamilan akan kembali dalam kondisi proinflamasi sitokin tipe 1. Maka sering terjadi perberatan itu malah pada saat ini ya, pada saat trimester 3 begitu ya, pada ibu hamil ya, di mana dia butuh adaptasi, terus kemudian ada proinflamasi, dan kebetulan di COVID juga ada inflamasi, maka double begitu ya, resikonya akan double ketika ada banyak sekali kejadian inflamasi di situ, terjadi badai sitokin, dan kalau tidak bisa diatasi ya akhirnya harus meregang nyawa begitu. Oke, gejala klinis sekarang ya. Gejala klinis pada kehamilan ini COVID-19 yang paling banyak demam ya. 68% ya. Batuk, diikuti batuk, malaise, sesak nafas, nyeri otot, nyeri tenggorokan, serta diare. Oke. Ya. Nah, tapi sebenarnya kita lihat nih di data-data yang lain ya, COVID-19 pada ibu hamil di Indonesia, data POGI April 2020 sampai April 2021, ini 51,9% ini tanpa gejala aslinya ya. Yang bergejala itulah yang baru tadi, ada demam dan sebagainya itu ya. Oke ya. Nah, ibu hamil ini sebenarnya Nah, kita cek lagi ya. Sebenarnya lebih banyaknya adalah asimptomatik ya. Nah, kita cross check di sini ya. Tanpa gejala nih yang harusnya yang banyak banget nih. Bank data POGI nih gejala COVID nih yang tanpa gejala aslinya ya. Yang lain-lain yang bergejala ya ini ada sakit tenggorokan, dan saya kira sama dengan yang data yang sebelumnya saya tampilkan ya. Sesak nafas, batuk begitu. Nah, bahkan pada saat in labor ya di sini ya 74% asimptomatik ya, 84% in labor ini juga asimptomatik ya. Nah, most common simptomnya ya kalau ada simptom batuk, demam, ya, itu memang utama. Terus kemudian less frequent simptomnya ada dyspnea, myalgia, loss of sense taste, dan diare.
sering ya kemarin ada pasien-pasien diare ketika di cross check ternyata terkonfirmasi positif. Jadi seperti itu ya. Ya, jadi bukan karena diare di COVID kan, tapi ya gejalanya bisa sampai diare begitu. Dan itu 8%-nya seperti itu. Dan selain yang lain ya, data-data yang lain saya kira banyak yang tidak spesifik ya. Nggak harus semuanya batuk dan demam ya. Nah, data selanjutnya ini dari Royal College of Obstetrics and Gynecologists ya. Saya kira gini ya, untuk memanah ini yang garis merah ini ya. Ibu hamil itu sebenarnya potensi untuk tertular COVID ya itu sama dengan ibu yang non hamil ya. Tapi ketika sama-sama terinfeksi nih misalnya ya ibu hamil terinfeksi sama ibu non hamil terinfeksi begitu ya, terinfeksi COVID-19. Nah, ini ternyata ibu hamil yang terinfeksi itu membutuhkan higher rates of ICU, membutuhkan butuh perawatan ICU yang lebih banyak dibandingkan dengan ibu yang non hamil tapi terinfeksi COVID. Nah, artinya apa? Ya ini tadi sejalan dengan theoretical background tadi ya. Ya pada di trimester ketiga di trimester 3 itu terjadi inflamasi dan biasanya memang terjadi di trimester ketiga begitu ya. Di sini ya, paling banyak perburukannya di situ. Nah, ini ya. Nah, dan ini have overall worst maternal outcome ya buat ibu hamil yang dengan COVID itu maternal outcome-nya jelek saya kira ya. Ya dibandingkan dengan ibu hamil yang tidak ibu non hamil ya tapi menderita COVID-19. Ini luaran COVID pada kehamilan ya, pregnancy outcome with COVID-19. Ini cara bacanya begini ya saya kira ya. Ini COVID-19 versus without COVID-19 ya. Jadi COVID-19 itu akan meningkatkan kejadian preeklamsia ya. Sebanyak berapa OR-nya ya? Sekitar 1,3 kali lipat ya. COVID-19 akan menyebabkan stillbirth ya dibandingkan non COVID ya. Sebanyak 2,11. Oke, OR-nya sekian ya. Admission to ICU sebanyak 4,78 ya, artinya banyak banget nih ya. Preterm birth 1,82, admission to the NICU 3,69 ya. Nah, ini ada juga data terkait simptomatik di versus asimptomatik ya. Yang simptomatik ini meningkatkan mechanical ventilation ya, 16 kali lipat itu yang memang bergejala ya dibandingkan non bergejala. Risiko cesarean section untuk yang simptomatik itu meningkat 1,57% dan preterm birth ini meningkat 2,29 kali lipat. Maaf ya, bukan persen ini ya. 2,29 kali lipat ya. Lalu ini yang severe ya, severe dibandingkan yang mild COVID-19. Yang severe ini meningkatkan kejadian preeklamsia, gestational diabetes, abnormal liver function, lymphopenia, admission to ICU 15 kali lipat ya, mechanical ventilation 19 kali lipat, SC cesarean section, preterm birth, low birth weight, admission to NICU, kemudian neonatal death ya. Ini saya kira 33 kali lipat ya. Jadi ini data-data ini dikumpulkan berdasarkan fakta yang ada di lapangan ya. Nah, untuk itu memang ibu hamil itu sangat berisiko ya. Nah, kalau dari dulu kita masih dari awal karena memang ini virus baru ya, dari awal itu belum punya data nih. Kalau vaksinasi bagaimana boleh apa tidak ya. Makanya dari dulu sejak awal ada COVID diumumkan ya kita sejak ada vaksinasi ya Januari 2021 belum ada panduannya tuh untuk vaksin ibu hamil seperti apa. Tapi kemudian pada bulan Juli itu ada rekomendasi yang dikeluarkan oleh POGI ya, Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia yang diperbarui oleh ini ada surat nih 20 Agustus 2021 yang isinya seperti ini ya. Karena ibu hamil itu adalah risikonya tinggi ya dibandingkan dengan ibu yang non hamil tapi terinfeksi COVID-19 ya. Maka perlu dilindungi ya, salah satu yang rentan dan perlu dilindungi. Maka ada kebijakan vaksinasi ya, nggak cuma himbauan saja dan saya kira ini juga sudah ada peraturan di bawah Menteri Kesehatannya juga ada ya. Ada surat edarannya gitu ya.
Nah, ini di mana yang pertama ibu hamil dapat melakukan vaksinasi mulai dari usia kehamilan 13 minggu hingga aterm. Kenapa 13 minggu? Kenapa enggak kurang dari 13 minggu? Karena kurang dari 13 minggu itu adalah fase organogenesis ya. Jadi fase di mana terbentuknya organ-organ penting ya oleh janin ya. Jadi itu dikhawatirkan kalau misalnya terjadi vaksinasi di situ bisa terjadi gangguan dalam pembentukan organ ya. Jadi bisa terjadi kecacatan. Itu yang dikhawatirkan. Walaupun pada ibu yang sudah vaksin dan kemudian melahirkan itu tidak ada kecacatan, tapi kita lebih berhati-hati saja. Kemudian benefit untuk orang ibu hamil itu ada teori yang mengatakan bahwa vaksin ini ternyata bisa antibodinya ini bisa ditransfer ke janin yang dikandungnya gitu ya. Jadi ketika ibu hamil itu sedang dia ditawari vaksin harusnya oke ya, nggak masalah. Justru malah ada kekebalan baik ibu maupun janin yang dikandungnya. Jadi ketika nanti janinnya lahir ya menjadi baby ya, menjadi bayi itu sudah ada antibodi untuk kekebalan SARS-CoV-2. Jadi ada keunggulan tersendiri ya. 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 Tidak juga itu. Biarpun dia mau, saya tidak mau memang. Ya, dalam melakukan vaksinasi ini tidak diperlukan rekomendasi spesialis obstetrik ginekologi, jadi dipersilahkan langsung aja begitu ya. Lalu pasca penyuntikan vaksin, ini setiap ibu hamil dilakukan pemantauan, pencatatan kehamilan sampai persalinan ya. Harusnya seperti itu. Jadi nanti saya kira kita semua ya sebagai tenaga kesehatan mempunyai andil ya dalam hal ini ya, pemantauan, pencatatan kehamilan sampai persalinan ya. Pemantauan pasca vaksin menggunakan form yang terlampir sudah. Kemudian jenis vaksinnya apa ya? Ada 3 nih ya yang disarankan, Pfizer, Moderna, dan Sinovac ya. Nah, untuk diagnosis sekarang ya, alat diagnosisnya WHO merekomendasikan ini ya, yang terkait dengan metode deteksi molekuler NAAT, di mana di sini pemeriksaannya adalah yang sering kita dengar dengan RT-PCR ya. PCR itu yang gold standar ya untuk saat ini. Untuk yang lain-lain misalnya tes serologis, misalnya rapid antibody, antigen, terus kemudian yang lain yang sekarang Genos, saya kira itu istilahnya bisa digunakan untuk screening tapi bukan untuk gold standar ya. Saya kira gold standarnya tetap RT-PCR. Nah, terkait perawatan pasien COVID ini dibedakan berdasarkan gejala ya. Ini apa namanya? Ada yang tanpa gejala, yang hijau nih ya, tanpa gejala. Itu apa terapinya ya. Kemudian tindakannya apa? Isoman ya. Kemudian yang ringan contohnya apa? Ini Anda bisa baca sendiri ya. Itu dia tetap isolasi tapi di fasilitas isolasi pemerintah ya. Isoman di rumah bagi yang memenuhi syarat ya. Juga ada terapi obat-obatannya dan kemudian ada lawa perawatannya. Juga ada misalnya katakanlah yang sedang bagaimana, yang berat seperti apa. Ini gejala-gejalanya. Kemudian ada manajemen harus isolasi di mana begitu ya. Kemudian harus minum obat apa. Dan saya kira ini obatnya sesuai dengan terapi yang diberikan oleh DPJP yang bertanggung jawab khususnya pada pengobatan COVID-19 ya. Oke, ini saya kira bisa dibaca sendiri dan bisa diakses langsung ya di internet ya. Oke, kalau pada maternal screening dan diagnosis COVID-19 seperti apa? Itu bisa lihat di flowchart seperti ini ya. Jadi ibu hamil kalau misalnya datang ke UGD, misalnya besok Anda praktek begitu ya, dengan tidak diketahui status COVID, saya kira ini harus dilakukan triase. Kemudian jika tidak ada fasilitas PCR, saya kira harus di screening ya, gejala klinisnya, riwayat kontaknya, tes serologisnya, darah lengkap, rapidnya, CT scan atau fototorak ya. Kalau misalnya ada gold standar, ada bawa RT-PCR, ya enak aja gitu ya, bisa negatif, bisa positif. Kalau negatif berarti kasus non-COVID dan penanganan obstetri rutin ya. Tapi kalau positif ya kasus konfirmasi harus disesuaikan juga dengan MEOS-nya ya, atau severitas gejalanya ya, bisa aja isoman atau hospitalisasi di mana harus penanganan obstetri di ruang isolasi. Saya kira begitu. Tapi kalau memang nggak ada RT-PCR tadi, saya lanjutkan di sini ya.
konsultasi setelah di screening, kemudian dikonsultasikan Satgas COVID, RS dan atau dokter spesialis paru, apakah kasus non COVID, apakah kasusnya suspek ya. Kalau suspek perlu dilakukan diagnostik RT-PCR. Kalau negatif ya perawatan rutin ya. Kalau positif ya ikuti tadi yang gejala. Saya kira ini bisa dipakai ya untuk algoritma screening dan diagnosis. Nah, semua ibu hamil yang datang ke RS harus dikategorikan status COVID-nya di triase di IGD di depan. Jadi Anda harus hati-hati ketika menerima pasien-pasien yang belum diketahui statusnya seperti ini ya. Bisa jadi positif, tapi ya bisa jadi negatif. Idealnya semua ibu hamil dilakukan RT-PCR melalui swab ya, sehingga dapat diketahui statusnya terkonfirmasi COVID atau kasus non-COVID. Jika hal ini tidak bisa dikerjakan, maka dapat dilakukan screening awal terlebih dahulu dengan pemeriksaan klinis, tes serologis, dan CT scan atau fototoraks. Dan dilakukan konsultasi dengan Satgas COVID atau dokter spesialis paru ya. Jika pasien dikategorikan sebagai kasus non-COVID, maka penanganan obstetrik dikerjakan seperti biasa di kamar bersalin. Jika pasien suspek ya, maka harus di RT-PCR ya. Tapi pasien suspek harus diberlakukan sebagai positif sampai swab-nya menyatakan negatif ya. Oke. Indikasi hospitalisasi pada kasus suspek adalah adanya kegawatan darurat obstetri atau skor MEOS lebih dari 4 dan atau gejala COVID sedang berat ya. Pasien dengan gejala ringan dan tanpa ada kegawat daruratan obstetri dapat dipulangkan untuk melakukan isolasi mandiri di rumah selama 14 hari dengan melakukan pemantauan gerak janin. Nah, saya kira ini MEOS-nya ya. Jadi kalau yang skor yang 4 tadi yang istilahnya tanda lebih berat ya. Dan ini bisa diakses juga ya. Silahkan Anda baca sendiri. Nanti di skor ini pasien ini seperti apa? Apakah secara saturasinya seperti apa? Kalau saturasinya kurang dari 85 ya, maka skornya tentu langsung 3 begitu ya. Laju nafasnya seperti apa, nadi, tekanan darah, tekanan sistolik, diastolik, diuresis, sistem saraf pusat, suhu, lalu MEOS-nya seperti apa. Oke ya, kalau yang bagus ya MEOS-nya 0 sampai 1 ya, normal ya. Tapi yang buruk ya skornya semakin tinggi semakin buruk ya. Normal, tidak stabil, harus dievaluasi dalam berapa menit ya. Oke, lebih lanjut ya, severitas COVID-19 dilihat dari gejala klinis nih. Ada ringan, sedang, berat ya. Ya ini tadi saya kira mengulang aja ya yang tadi ya. Saya kira bisa dibaca sendiri juga ya. Nah sekarang tata laksana COVID-19 pada ibu kehamilan. Sebenarnya kapan sih ibu hamil harus ke rumah sakit? Nah, pertanyaan kan gini. Tadi sudah tahu ada isoman, harus isoman seperti apa, berapa lama, kan sudah ada datanya juga ya. Lalu tentu kan isoman ini belum tentu bisa sembuh sempurna ya. Bisa jadi isoman ini terjadi perburukan. Lalu kapan ini harus ke rumah sakit ya? Satu, jika gejala bertambah berat. Ya, tadi misalnya katakanlah dari demam, kemudian jadi tambah sesek, ya kan? Kemudian tambah ada batuk, nah gitu ya. Sesak nafas, nah, nafasnya terasa berat, frekuensi nafasnya lebih dari 24 kali. Saturasi oksigennya kurang dari 95 ya. Nah, gerak janinnya lemah atau tidak dirasakan, ada tanda bahaya kehamilan atau tanda bahaya nifas ya. Kalau misalnya ibu hamil atau ibu nifas ya, ini yang terserang COVID-19. Lalu kita ikuti algoritma terapi COVID pada kehamilan ini ya. Kalau disertai gejala klinis memang harus rawat inap ya. Rawat inap bisa dievaluasi kemajuan persalinan kalau memang masuk persalinan, monitoring ibu dan monitoring janin. Kalau terjadi kegawatan janin ya tentu langsung harus ada tindakan untuk menyelamatkan janin ya. Tapi juga perlu dicek monitoring ibu ya, bantuan pernafasan ibu misalnya ini ya, harus dicek yang lain-lain indikatornya. Misalnya SpO2-nya harus dipertahankan pada saturasi lebih dari 95% ya. Jika SpO2 turun dari 95 diperlukan pemeriksaan analisis gas darah ya. Dan terapi oksigen ini harus diberikan ya, terapi oksigen mulai dari nasal kanul atau kemudian non-rebreathing mask ya, NRM ya. Itu minimal targetnya adalah minimal 95%. Lalu diberikan terapi nih ya, terapi antiviralnya diberikan, obat-obatan lain sebagai antioksidan diberikan, kortikosteroid ya diberikan, tromboembolik ini yang tadi saya sebutkan ya, karena memang terjadi badai sitokin itu bisa menyebabkan peningkatan ini ya, koagulasi ya. Terjadi gangguan koagulasi maka
juga harus diberikan nih obat-obatan pengencer darah, gampangannya begitu ya. Plasma konvalesen juga bisa. Nah, panduan singkat yang lain misalnya tanpa gejala, ini saya kira pembesaran dari yang tadi ya. Suplementasi vitamin C, kemudian vitamin D, terus kemudian multivitamin yang lain juga bisa berikan. Gejala ringan ini bisa ditambahkan, saya kira sama ditambahkan antivirus. Ya. Pemberian antivirus tidak diberikan secara rutin, ya sesuai gejala klinis dan kebijaksanaan dari DPJP ya. Kalau diberikan antivirus perlu dipertimbangkan manfaat dan risiko bagi ibu dan janin. Nah ini karena itu ya. Pengobatan simptomatis seperti paracetamol ini juga bisa diberikan apabila pasien demam. Gejala sedang berat ya, saya kira ini juga harus kerjasama dengan DPJP COVID ya, utama biasanya spesialis penyakit dalam atau paru ya. Ini diberikan selain antivirus, antibiotik, antiinflamasi ya, interleukin 6 ya, kemudian diberikan oksigen, antikoagulan dan terapi plasma konvalesen ya. Ini lebih lanjut yang terapi-terapi lain saya kira ini saya tampilkan aja, nanti bisa untuk di cross check selanjutnya, di cek sendiri ya. Lalu bagaimana edukasi buat ibu-ibu yang COVID-19 ya, khususnya pada antenatal nih, asuhan antenatal. Nah, kita lihat di sini dari gambar 4 ini 41, saya kira ini bukan gambar 41 ya, tapi di buku itu gambar 4.1, jadi saya tinggal crop ada di sini. Nanti Anda bisa cross check di dokumen langsung ya. Algoritma asuhan antenatal ibu hamil dengan risiko rendah ya. Di mana ANC-nya minimal tatap mukanya 6 kali, yaitu 1 kali di trimester 1, 2 kali di trimester 2 dan 3 kali di trimester 3 ya. Dan saya kira tinggal diikuti aja nih flow chart-nya seperti apa. Ya. Misalnya katakanlah pemeriksaan umum ya, pertimbangan kurangi jumlah kunjungan klinik ya. Lalu minta pasien untuk datang tanpa ditemenin ya. Screening gejala, paparan melalui telepon, di screening dulu apakah ke arah negatif atau screeningnya positif COVID ya, gitu ya. Kalau negatif maka screening di pintu masuk rumah sakit, ini di screening ulang ya. Kalau negatif ya sudah ANC rutin. Jika positif identifikasi lagi ya, konsultasikan. Kalau memang negatif ya ringan gejalanya, bisa ANC rutin. Tapi kalau dari awal screeningnya positif ya, kemudian apakah kunjungan diperlukan untuk kepentingan janin? Jika memang diperlukan, kalau memang tidak diperlukan ya tunda. Ya. Tapi kalau memang diperlukan, gunakan masker, cuci tangan, sampai rumah sakit di screening ulang. Ya. Screening ya positif, kalau memang positif ya, kemudian diidentifikasi seperti apa, gejalanya apakah ringan, apakah sedang atau berat. Kalau sedang atau berat dirujuk ya ke triase dan diberikan tata laksana selanjutnya ya. Tapi kalau ringan, konseling pasien, monitor gejala ANC rutin jika COVID-19 positif dan berikan monitor pertumbuhan janin dan evaluasi morfologi anatomi janin. Dan saya kira ini bisa dipakai juga ya. Ini dia ANC ada 6 kali ya. Yang pertama kurang dari 12 minggu. Kemudian tipenya apa, boleh telepon, video juga perlukan, ya, USG, apa saja yang perlu dilakukan ya. Saya kira ini nanti juga bisa diikuti sendiri. Kemudian 12 minggu, 20 sampai 24 minggu, 28 minggu, 32 minggu, 36 minggu dan 37 hingga 41 minggu ya. ANC rutin ya. Oke, ini adalah asuhan antenatal ibu hamil penyintas ya. Ibu hamil yang telah sembuh dari COVID-19, ANC tetap dilanjutkan ya. Pelayanan yang terlewat akibat isolasi mandiri atau perawatan di RS dapat segera dilengkapi setelah periode isolasi berakhir. Dan ibu hamil dengan riwayat sakit berat perlu dilakukan pemeriksaan USG 14 hari setelah sembuh untuk melihat pertumbuhan janin. Kecuali terdapat indikasi lain yang membutuhkan USG lebih lanjut dari 14 hari. Kriteria sembuh menurut WHO untuk pasien dengan gejala yaitu 10 hari setelah onset gejala dan minimal 3 hari tanpa gejala ya, bebas gejala. Untuk terminasi kehamilan, kapan kita harus melakukan terminasi kehamilan? Ya, pada kasus tidak bergejala dan gejala ringan, terpapar COVID-19 bukan indikasi untuk mengakhiri kehamilan. Ya, jadi ini terminasinya itu dilakukan berdasarkan indikasi obstetri. Ya. Jadi kalau misalnya memang ada indikasi obstetri, misalnya
sudah aterem 38 minggu, kemudian ketuban pecah dengan COVID lah, itu tentu harus segera diterminasi begitu ya. Atau misalnya sudah aterem, kemudian fetal distress, ya segera terminasi. Jadi bukan serta-merta ibu COVID, oh berarti ini harus terminasi, bukan seperti itu pertimbangannya. Bila telah mencapai aterem 37-38 minggu, maka manajemen ekspektatif masih dapat dilakukan sampai dengan hasil PCR negatif atau 7 hari pada kasus mulai timbul gejala, ditambah 3 hari setelah tidak ada keluhan. Jadi kalau 37-38 ya masih memungkinkan untuk isoman dulu begitu ya. Jangan langsung diterminasi kalau memang positif COVID. Bila usia kehamilan telah mencapai 39 minggu, maka kehamilan dapat diakhiri untuk menurunkan risiko dan perburukan status maternal. Nah ini ya, cut point-nya pada COVID ini bisa di 39 minggu ya. Nah ini ya, terminasi dilakukan atas indikasi obstetri atau keputusan DPJP dengan mempertimbangkan keputusan bersama tim multidisiplin. Dipertimbangkan bila didapatkan ini ya, terdapat perburukan kondisi klinis ibu, diharapkan dengan terminasi akan memperbaiki keadaan klinis ibu ya. Bila usia kehamilan kurang dari 34 minggu harus didiskusikan bersama tim multidisiplin, termasuk kesiapan dan kemampuan tim perinatal, pematangan paru tetap diberikan. Usia kehamilan telah mencapai lebih dari 34 minggu dari HPHT, disertai dengan 1 atau lebih penyulit dalam kehamilan ya, misalnya ketuban pecah, KPD ya, ketuban pecah dini, perdarahan antepartum, PEB, IUFD. Usia kehamilan sudah mencapai 39 minggu atau lebih, persalinan dapat dipertimbangkan untuk mencegah perburukan maternal pada kasus tanpa gejala atau gejala ringan. Sampai saat ini belum ada bukti yang kuat bahwa salah satu metode persalinan memiliki luaran yang lebih baik dari yang lain. Jadi apakah harus langsung sesar? Ya belum terbukti secara kuat ya. Metode persalinan sebaiknya ditetapkan berdasarkan penilaian kasus per kasus ya, dilakukan konseling keluarga dengan mempertimbangkan indikasi obstetri dan keinginan keluarga. Terkecuali ibu hamil dengan gejala gangguan respirasi yang memerlukan persalinan segera. Perimortem cesarean section ini dilakukan sesuai standar apabila ibu dengan kegagalan resusitasi sebagai bagian tindakan resusitasi pada kasus maternal collapse ya, sesuai dengan standar di rumah sakit. Nah, untuk persalinan pada ibu hamil dengan COVID, saya kira ada algoritmanya yang perlu diperhatikan ya. Screening saat memasuki RS ya. Nah, kalau memang negatif, pemeriksaan intrapartum rutin membatasi pengunjung ya. Tapi kalau memang positif confirm COVID-19, ya ikuti flowchart aja begitu ya. Apakah mengidentifikasi pasien dengan screening positif, meminta pasien menggunakan masker, melalui melakukan cuci tangan, petugas medis menggunakan APD sesuai panduan, diagnosis pasien sesuai panduan, penilaian beratnya gejala penyakit ya, pemeriksaan COVID sesuai standar sumber daya. Bila positif beritahu tim ya, obgyn, anestesi, NICU, PPI, Satgas RS. C-section harus dilakukan untuk indikasi standar ya. C-section itu SC ya, seksio cesarea ya. Manajemen SC-nya gunakan ruang operasi dengan tekanan negatif jika memungkinkan ya, analgetik sesuai perawatan rutin dan penggunaan APD untuk perlindungan terhadap aerosol ya. Tapi kalau yang persalinan vagina ya, manajemen intrapartumnya batasi pengunjung dan petugas kesehatan untuk pasien, ruangan isolasi tekanan negatif atau ruangan lain yang memenuhi syarat, analgetik sebagai perawatan rutin, pemantauan ibu lebih ketat ya, gejala tanpa tanda vitalnya, melakukan pemantauan elektronik janin ya, mungkin diperlukan persalinan instrumental pada kala 2 terjadi gangguan pernafasan, kelelahan atau adanya tanda hipoksia ibu janin ya. Penggunaan APD untuk perlindungan terhadap aerosol dan seksiosera sesuai indikasi obstetri dan atas pertimbangan DPJP. Nah, setelah persalinan ataupun sesar tetap ada perawatan postpartum yang harus diperhatikan ya, tindakan pencegahan kontak berkelanjutan di ruang isolasi, penggunaan APD oleh tim, monitor gejala dan tanda vital ibu, batasi pengunjung, dan beberapa poin yang didiskusikan bersama keluarga sebaiknya sebelum persalinan, khususnya perawatan bayi, memisahkan bayi dari ibu, dan pemberian ASI. Apakah mau tetap diberikan atau tidak. Metode persalinan, ini saya kira sudah tadi ya, ditetapkan berdasarkan kasus per kasus, jadi tidak wajib ketika ketemu COVID berarti harus sesar, tidak ya.
Nah, indikasi dilakukan induksi persalinan dan SC dilakukan apabila ada indikasi medis atau obstetri ya. Saya kira sama dengan yang lain ya. Ini ya, infeksi COVID bukan indikasi sesar. Lalu perawatan pasca salin ya, saya kira ini tadi algoritmanya kalau ibu sudah melahirkan postpartum ini baik postpartum spontan maupun postpartum SC ya. Ya, apakah ada gejala ringan, apakah gejala sedang, apakah gejala berat ya, tinggal diikuti aja flow chart-nya seperti apa. Nih ya, perawatan pada ibu pasca persalinan dengan suspek atau confirm COVID tanpa gejala sama dengan perawatan rutin ya, postpartum rutin. Lalu perawatan dengan gejala ringan, maka evaluasi tanda vital rutin dan pemantauan dengan saturasi oksigen. Maka perawatan dengan gejala sedang, maka dilakukan penilaian saturasi oksigen terus-menerus selama 24 jam. Mengingat perburukan bisa terjadi sewaktu-waktu, pertimbangan perawatan ICU dengan multidisiplin. Ya. Perawatan pada COVID dengan gejala berat, maka perlu dirawat di ruang ICU. Selama ibu dirawat, keluarga pasien diberikan edukasi tentang kondisi pasien dan rencana perawatan. Hindari pemberian NSAID untuk analgesik, dapat menggunakan paracetamol. Lalu obat-obatan azitromisin, hidroksikloroquine dan interferon beta aman digunakan selama menyusui ya. Hati-hati jika menggunakan kloroquine dan tocilizumab, lebih baik jika bisa dihindari selama pemberian ASI. Belum ada informasi mengenai keamanan N-acetylcysteine ya, disarankan membuang ASI yang dipompa selama 30 jam setelah pemberian obat ini. Belum diketahui juga tingkat keamanan ritonavir, lapiravir, remdesivir dan favipiravir ya. Jika akan melakukan kontrasepsi steril pasca persalinan pervaginal, maka perlu memperhatikan sarana prasarana rumah sakit dan kebijakan lokal. Jika sarpras tidak memungkinkan, kontrasepsi dapat dilakukan setelah pasien dinyatakan sembuh. Metode IUD pasca plasenta bisa menjadi pilihan utama kontrasepsi pasca persalinan pada ibu dengan COVID-19. Metode kontrasepsi lain dapat digunakan setelah pasien dinyatakan sembuh COVID-19 ya. Kriteria pemulangan ibu pasca bersalin sesuai dengan kriteria pemulangan pasien COVID-19 yang telah disebutkan sebelumnya. Lalu tidak ada kontraindikasi pemilihan metode kontrasepsi karena penyakit COVID-19. Perawatan neonatus dan bayi, IMD dilakukan jika klinis neonatus stabil dan berdasarkan keputusan bersama dengan orang tua. Definisi kasus neonatus ditentukan oleh status bayi. Kasus neonatus terbagi atas neonatus tanpa gejala atau neonatus bergejala lahir dari ibu suspek atau konfirmasi COVID, dan diagnosis ini ditegakkan berdasarkan panduan IDAI. Ya. Bayi baru lahir dari ibu yang suspek atau konfirm COVID-19 segera dimandikan untuk mengurangi risiko infeksi. Bayi dari ibu suspek atau konfirm 19 dirawat di ruang isolasi khusus terpisah dari ibunya. Ya. Bayi dilakukan swab tenggorok 2 kali dengan interval 24 jam. Suntikan dan vaksin bayi baru lahir tetap dilakukan sesuai standar IDAI. Rawat gabung dan menyusui, ya, saya kira ini bisa Anda baca sendiri ya. Nanti cek sendiri informasinya. Dan juga ada pedoman perawatan setelah pulang dari rumah sakit ya. Setelah pulang, ibu dengan suspek confirm 19, COVID-19 diminta untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari setelah kelahiran bayi. Ya. Perhatikan perilaku hidup bersih dan sehat selama di rumah. Edukasi jika ada perburukan gejala terkait COVID-19 baik pada ibu maupun bayi. Jika hasil PCR bayi adalah negatif, maka di rumah ibu tidak bisa merawat bayinya dan tetap menjaga jarak 2 meter. Bayi dirawat oleh anggota keluarga yang tidak menderita COVID-19. Perawatan luka operasi atau episiotomi dapat dilakukan secara jarak jauh jika ibu belum selesai melakukan isolasi mandiri. Ya. Pelaporan ke dinas kesehatan atau puskesmas setempat jika memerlukan perawatan khusus pada ibu dan bayi selama di rumah. Oke. Terima kasih ya, saya kira ini informasinya padat ya, banyak banget. Kalau misalnya memang takut terlupa, saya nanti akan upload di YouTube channel saya ya. Jadi bisa ditulis nama saya, nanti ada ketemu YouTube channel saya nanti setelah kuliah ini akan saya upload ya. Oke, itu saja yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.